ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Buat Sobat Ambiar, ya Reza Artamevia masih ada bareng sama kita semua di sini. Tapi Teresa kita mau kasih lihat dulu artikel buat Teresa dan juga buat Sobat Ambiar di rumah. Nanti tolong tanggapi artikel yang satu ini. Ini ada kedekatan Reza Artamevia dengan Angelina Sonda. Bersama besarkan anak, Reza Artamevia dan Angelina Sonda saling dukung. Suka banget dengan artikel ini kalau aku sih. Bentuk dukungannya itu seperti apa sih Teh? Biasanya? Pertama kali gini dari awal, kenapa saya katakan hal itu? Saat pas Aji pertama kali menikah dengan Angie, itu saya langsung kirim pesan kepada almarhum, kepada beliau saya bilang selamat ya Ji atas pernikahan kamu. So saya harap kita bisa saling mendukung untuk membesarkan anak-anak kita. Kita let's support each other as a big family. As a big family. As a sebagai big keluarga family. besar, ya. Jadi itu adalah kata-kata saya dari awal yang saya ucapkan kepada almarhum. Nah, berdasarkan hal itu sekali saya ngucap ya itu pula yang saya pegang ya. Jadi maksudnya so we are a family. Yes. Apapun yang terjadi we are family. Jadi kemudian dan sampai sekarang dan di saat akhirnya almarhum tiba-tiba mendadak meninggalkan kita semua, pun saat itu saat lagi saya langsung ke rumah sakit, itu pula yang saya bisikin di kupingnya Angie saat lagi di rumah sakit Mas Aji baru meninggal. Oke Angie, kita saling support, kita besarin anak-anak sama-sama. Itu. Jadi itu bukan baru aja saya omongin, itu udah dari awal sekali dan itu jadi prinsip buat saya bahwa sekali saya bilang itu keluarga ya udah itu adalah keluarga. Kemudian lagi support saya rasa insya Allah Angie yang merasakan ya maksudnya. Nah jadi bahwa kami ya baik-baik aja semuanya dan tentunya saya berdoa buat dia dan alhamdulillah saya bersyukur dia udah keluar sekarang. Alhamdulillah jadi kan Angie bisa ketemu Kin ya alhamdulillah udah. Saya bersyukur dia bisa melewati semuanya alhamdulillah dan bisa keluar. Tapi apa kalau sebaliknya kalau dibalikin itu ya arti Angelina Sonda untuk seorang Reza Artamevia itu jasanya apa yang dia pernah mengurus anak-anak saya, dia pernah mengurus anak-anak saya kan sekecil apapun kebaikan orang itu harus kita hargai dan itu yang harus kita kenang, itu yang harus kita ingat gitu ya. Jangan ingat keburukannya tapi kebaikannya gitu dan saya rasa Angie itu sangat banyak gitu kebaikannya buat putri-putri saya. Banyak sekali yang dipelajari dari Teresa ya dari pertama kali duduk di sini. Tapi itu yang disuka gitu dari apa yang dikatakan Teresa bahwa kita tuh harus juga mengingat hal kecil kebaikan orang. Kadang-kadang kalau udah sebel, udah apa, udah segala macam udah lupa deh tuh. Padahal hal baik yang sekecil itu harus diperhitungkan supaya kita bersyukur. terkadang kita suka melupakan 1000 kebaikan hanya karena satu kesalahan ya. Makanya kan mohon maaf nih mudah-mudahan tidak salah di Al-Quran sendiri kan mengatakan bahwa sebesar sedikit biji zarrah pun niscaya Allah akan membalasnya. Amin, amin. Tapi Teteh kedekatan yang luar biasa sebagai keluarga besar as a big family kalau Teteh bilang ya. Sampai Keanu ini putranya dari Angelina Sonda juga dekat sama Teresa. Ada panggilan khususnya ya? Iya dia manggil aku Ibre. Ibre itu Ibu Reza. Oh, Ibre. Ibu Reza. Panggilannya Ibre. kayak gitu ya. Tapi Dari kecil. dari kecil ya, diskusi, komunikasi masih lancar tentang anak-anak sama Angie. Di saat ada kesempatan kita kalau ngobrol ya nyambung. Jadi walaupun kita jarang sekali berjumpa, tapi ya kalau kita pas nyambung ya, saya rasa apa yang datang dari hati itu pasti akan sampai ke hati. Betul. Gitu. Jadi saya nggak harus dan saya sebenarnya kurang suka membicarakan ini di publik. Saya nggak harus ngomongin, gue deket loh sama Angie. Saya nggak perlu mengklarifikasi bagaimana sesungguhnya apa. No, I don't have to make a report to anybody gitu. Yang penting adalah keluarga kami semua ini kondusif. Itu yang paling penting. Saya nggak perlu ikut campur orang untuk untuk tahu untuk apa jadi ribet ya. Betul. Prasangka kan saya udah bilang dari awal saya senangnya tuh berprasangka baik, berpikiran baik. Nah makanya bukannya saya tidak mau melayani pertanyaan orang-orang atau wartawan atau semuanya enggak gitu. Cuman udahlah itu bukan sesuatu hal yang harus dibesar-besarkan gitu. Sesuatu kalau diomong-omongin nanti malah ditelikung lagi narasi bisa berubah. Belum saya nggak ngomong apa-apa aja ada artikel yang judulnya saya baca. Reza Artamevia belum ketemu Angie karena Reza tidak suka titik begitu.
Saya baca dari atas sampai bawah nggak ada keterangan apapun, cuman ngomongin justru kebaikan isinya sih. Maksudnya nggak ada kesambungan judul apa-apa, aja cuman gitu judul aja Clickbait kayak gitu. aja supaya orang Iya, klik ya. Menarik kan orang lihat, seperti iya, itu. Nah, jadi menarik saya orang cuman lihat. mumpung saya ditanya dan ada kesempatan seperti ini ya saya harus katakan gitu. Makanya saya malas ngomong ini kalau nggak gimana ya, nggak usah. Jadi cuman menambah-nambah Makanya- orang ini. Tapi di sisi lain pun saya nggak peduli orang ngomong apa. Yang penting keluarga saya kondusif. Itu yang penting. Makanya yang Putri-putri pamer-pamer. saya kondusif. Keluarga hubungan kita kondusif. Karena saya orang yang tidak suka berkonfrontasi dengan siapapun. Itu satu. Itu saya nggak suka membangun konfrontasi dengan siapapun. Hatta itu orang itu tuh menjelek-jelekan saya, memfitnah saya pun saya menghindari konfrontasi dengan mereka. Saya berdoa sama Allah mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa-dosa saya. Apalagi di bulan yang ini, baik ya. apalagi dengan Angie yang kita tuh sama-sama seorang ibu, kita sama-sama jadi ibunya anak-anak gitu loh. Jadi ibunya anak-anak. Jadi ya udah, kita nggak perlu bicarain banyak-banyak. Yang penting hati Betul. satu sama lain tahu. Berprasangka baik di bulan Berprasangka yang baik. baik. Ya, tapi kita juga Alhamdulillah. punya sebuah artikel, Teresa, tolong ditanggapi dan juga klarifikasi artikel yang satu ini. Ya, Reza Artamevia sambut kebebasan Angelina Sondak dari jarak jauh. ya, ya itu betul. Jadi waktu pas Angie bebas hari itu saya, Itu video call ya? ya that's true. Ah. Iya benar itu. Saat itu, ya. Ya alhamdulillah, itu pun Alhamdulillah wa syukurillah. sebenarnya saya nggak niat. Jadi saya lagi di Sidrap di Sulawesi Selatan di Sidrap waktu itu. Nah Alia udah bilang, iya kita mau jemput mami. Oke, gitu nanti kita kabar-kabaran gitu. Dan saya tahu terus makanya saya langsung, terus saya video call pun saya tidak niat untuk mengabadikan itu, tapi kebetulan di sekeliling kita Ngeliat ya, ada yang capture. terus begitu dia bilang, nih teh tadi ngambil, oh ya, oh boleh deh saya tayangin, maksudnya untuk welcome, tapi saya ngobrol lama gitu ya, cuman ya udah alhamdulillah Allah masih menyelamatkan, padahal saya nggak niat memamerkan ya, tapi kebetulan gitu ada, terus ya udah jadi alhamdulillah saya welcomingnya kan saya nggak bisa foto bareng dia, ternyata ada itu, walaupun cuman tangan saya aja, terus dibilang itu Mbak Reza ya, saya juga nggak balas jawaban apa-apa, biarin aja, tapi emang itu keadaannya saya di Sulawesi, Iya. lewat nomor Alia, handphone Alia, terus saya mana maminya gitu. Tapi ini Kayak gitu. tanpa kata-kata pun sudah menggambarkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Yang tidak bisa diucapkan pasti. Alhamdulillah. Bahwa tidak butuh penjelasan, tidak Iya. butuh pengertian. Pengakuan. Dengan menyaksikan seperti itu aja udah membuat kita Iya. ikut bahagia juga. Saya yakin Angie pun tahu apa yang ada di hati Pasti. saya. Tapi harapan dari seorang Reza Artamevia untuk Angelina Angelina. Sondak. Saya berharap semoga dari saat ini sampai ke depannya hidup dia menjadi lebih bahagia, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih bermanfaat, itu aja. Dia menemukan kebahagiaannya dunia akhirat dan saya sangat salut sama Dan dia. mudah-mudahan Kak Angelina bisa hadir di pagi-pagi Ambiar. Iya. Mudah-mudahan insya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan, mampirlah ke pagi-pagi Ambiar ya. Apalagi yang disampaikan untuk Angelina Sondak. Well, I'm happy for you, Mami Angie gitu. Sorry kalau masih belum sempat juga nih, kita kemarin ada bukan sebelum puasa, anak saya juga ada makan-makan sama keluarga almarhum gitu ya, makan-makan. Saya nggak bisa datang karena saya lagi-lagi di luar kota gitu. Cuman ya udah, jadi tapi pokoknya saya bahagia buat kamu Angie, saya mengharapkan yang terbaik. Bahagia banget kamu udah berada di tengah orang-orang yang mencintai kamu. Iya. Dan saya juga salut, saya juga bangga sama segala yang telah dicapai oleh Angie, oleh Mami Angie. Subhanallah, mudah-mudahan Allah menetapkan dalam kebaikan dan istiqomah. Masya Allah. Amin, amin. Doa terbaik juga pastinya kita panjatkan untuk Reza Artamevia untuk bisa selalu berkarya. Amin, Tapi ya ngomongin soal karya, ini di bulan penuh kebaikan, di bulan Ramadan ini, karya dari musisi yang satu ini pasti akan selalu diterima dan juga menyentuh di hati kita. Ini Selalu dipenuhi kotanya dengan sama berkah. seperti kota aku. Dari Jember. Dari Jember. Wih, kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar ada seorang penyanyi religi yang kabarnya saat ini sedang berbahagia karena sang istri sedang berbadan dua. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Mas Opi.
Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Mas. Sehat ya Mas ya? Luar biasa. Ini tuh Kita- lagu marhaban tiba, marhaban tiba. Ramadan. Itu bukan, itu Mama Is. Jangan gitu dong, Isdahlia lagi nonton pagi ini, Isdahlia Mama, tuh. Mama. Ramadan udah tiba Mama. Betul, lagu ini tuh mengingatkan 1 tahun anniversary TIS tadi lagu. Itu tahun lalu kejadiannya. Marhaban tiba bukan Ramadan tiba ya. Tapi Mas Api, kita semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Mas. Alhamdulillah, Berarti ini dari Jember langsung ke sini ya Mas? Enggak. Ya, langsung pakai helikopter. Sibuk. Kalian ingat gak terakhir Mas Opik itu datang ke sini adalah ketika sore-sore ambiar tahun lalu bulan puasa juga. Ya kan? Emang sore-sore ambil ya? Sore-sore ambiar. Dan saat itu sedang menantikan kehadiran buah hati yang pertama, betul? Yang pertama. Sekarang buah hati yang kedua. Yang Wih, cepet kedua. banget. Masya Allah. Setiap bulan puasa ya, kita akan hadirkan dulu ini kebahagiaan dari Opik dan juga istri dalam tayangan berikut ini. Ya Allah, luar biasa loh Mas Gemes Opik. banget. Bukan hanya karyanya aja yang keluar tiap tahun, tapi tiap tahun selalu produksi baby. Luar biasa ya. Itu kan namanya rezeki dan juga berkah. Iya, Tapi ini betul. di kehamilan yang kedua sekarang masuk berapa bulan kehamilan? Ini masuk yang ke 7 bulan. 7 bulan. Jadi waktu itu apa namanya lahiran, nunggu berapa bulan masa selesai langsung hamil lagi gitu. Jadi jarak berapa bulan tuh? Yang sekarang berarti Hasan ini 9 bulan lebih, lalu kemudian ini yang anaknya adiknya ini Husein ini 7 bulan berarti. 7 bulan. Oke, berarti nanti ini pas banget 1 tahun berarti bedanya. betul. 2 bulan. Pas 2 loh. bulan. Kemarin itu kan masa Per 2 bulan produksi, say. Wow. Tapi katanya ketika kehamilan kemarin waktu istri hamil 4 bulan dia nggak sadar sama sekali ya. Ya, ya anu apa namanya memang apa sebenarnya ini kayak di luar perencanaan kan tiba-tiba dikasih gitu. Kebobolan gitu Kalau maksudnya. kesundulan kalau kata orang Jawa Kesundulan. kesundulan gitu. Memang saya mengharap anak laki-laki gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah dapat yang ini insya Allah. Alhamdulillah. Udah langsung 2 kan gitu kan. Ini kan deketan nanti gedenya bareng. Tapi memang sebaiknya sih perempuan kalau hamil langsung jadi capeknya langsung tahun itu. Gitu ya. Kalau nunggu lagi gitu. Gak kepingin langsung kembar capeknya aja sekali, sekalian Mas. Kembar katanya mau selusin tadi bilang. Tapi katanya ngidam sama yang mual justru itu Mas Opik bukan istri ya? Iya, aku banyak mual. Mungkin banyak salahnya. Mungkin banyak mual biasanya kadang-kadang mungkin kita enak lihat yang ada di rumah, mungkin kadang-kadang Orang istrinya lagi ambil Mas Opik sih. bukan. Masa enaknya kelihatan Maksudnya di gimana rumah sih, sih? Ini dengerin dulu. Yang di rumah itu kan bukan istri doang. Misalkan, Mas Opik rumahnya banyak orang kerja. Misalkan yang kerja susah banget dikasih tahu apa segala macem. Ini lagi kesel ya? Lagi Apa? kesel? Bukan. Saya Bukan kan Mas Opik kan, Wasakin, kan katanya ini mungkin sabar, saya King, yang banyak sayangku. salah. Kan King, nih Sayangku. istrinya Mas Opik nonton dia bilang gini, emang aku bikin kamu mual Mas? bukan. Iya teteh, maksudnya itu kan yang di rumah banyak orang kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi Mas Opik udah mempersiapkan nama Nama belum? nggak buat Kan si tadi kayaknya baby? udah kesebut Udah tuh tuh. nama Ya, udah. Hasan dan tadi Udah, siapa ya. Hasan Jadi yang kalau pertama karena ya? ini berdekatan makanya kasih nama Hasan sama Husein. Berarti sudah ketahuan jenis kelamin yang ada dalam kandungan istri. Sudah diperiksa memang? Sudah diperiksa Mas. Sudah. Ya udah lah, makanya Sudah ada tahu. monasnya. Soalnya ini seolah punya feeling, kita punya artikel nih. Ya. Ini artikel yang harus diklarifikasi juga. Berdasarkan feeling, ini katanya mengakui sudah siapkan nama anak laki-laki. Seolah punya feeling, Opik akui sudah siapkan nama anak laki-laki. Soalnya teh beberapa bintang tamu kita ya yang lagi hamil ketika ditanya udah tahu belum jenis kelaminnya? Belum, tapi udah nyiapin nama. Udah, laki apa perempuan? Dua-duanya kita siapin. Gitu teh. Banyak teh. Zaman sekarang gitu. Ya, kalau aku memang udah siapin Hasan Husein. Ini bilang guru saya juga bilang ini nah di sini anak laki. Oh ya, namanya Hasan Husein ya gitu. Oh gitu. Jadi, senang banget ya alhamdulillah. alhamdulillah. Senang nggak Mas? Senang nggak Mas? Senang. Kenapa Hasan sama Husein Mas Opik? Kenapa itu Iya. yang dipilih? Ya gini.
menjadi memberikan nama kepada anak yang disayangi oleh Rasulullah SAW. Jadi ada keberkahan di dalam rumah itu. Misalnya Amin. saya punya anak perempuan namanya Fatimah, saya punya anak perempuan namanya Khadijah, sesuatu yang disayangi oleh Rasulullah sehingga keadaan di rumah itu jadi penuh dengan orang-orang yang dicintai Rasulullah SAW. Amin. Nah gitu, itu ada berkahnya di situ. Ketauladanan, Dan iya, kalau iya, iya. misalnya sama anak saya Fatimah, namanya Aska Fatimah. Kalau saya marah, saya nggak boleh panggil Fatimah. Saya panggil Aska, kamu begini, begini, begini. Tapi kalau sayang Fatimah, gitu. Jadi kalau Hasan juga gitu. Kalau namanya Maulana Muhammad Hasan Abdullah. Misalnya kalau pas nanti lagi ngomel, Abdullah, kamu gini, gini, gini. Tapi kalau nama Hasan, Oh begitu ya. Oh begitu. jadi gitu, kita baru tahu. Jadi kalau misalnya sayang nama depannya, kalau mau marah-marah nama tengahnya. bukan. Nama, kalau kita mau manggil dia, memanggil yang seperti Rasulullah manggil, itu Memanggil jangan itu kan diomelin. kasih sayang. Karena Jangan ini diomelin, nama ini harus dengan disayangi penuh oleh kasih Rasulullah. sayang. Kalau Fatimah mungkin Jadi maknanya gini harus loh, penuh kasih Rasulullah sayang. itu mempunyai anak, namanya itu ada Fatimah, ada Hasan, ada Husain. Ketika lagi sayang-sayangnya, Ustadz mengatakan manggil namanya ini. Tapi kalau nggak lagi sayang, lagi kesel Bukan sama lagi- anaknya, lagi bukan marah lagi lagi. lagi marah sama Ya. anaknya, itu pakai nama-nama yang lain. Boleh berikan tepuk tangan buat Dewi Persik, akhirnya nyampe Semoga juga. lancar ya. Gua kalau agama lu boleh lah tanya sama gua lah. Kayak kita kalau lagi marah, kayak Kak Dewi luar kan biasa. kalau misalkan siapa yang marah gitu, kalau misalkan mamahnya apa manggilnya tuh Dewi gitu kan. Iya. Tapi kalau manggilnya Kalau lagi sayang, Kalau lagi marah? Muria, Itu tadi, Agung. iya, Ya Muria. Muria itu nama Sunan ya. Iya betul. Betul, Mas betul. Opik ya, ada Sunan Muria. Iya. Betul Ki. Tapi itu pentingnya memberikan kasih sayang pastinya, ucapan, kata-kata yang baik dan pasti kita juga berharap semoga buat Mas Opik istri selalu diberikan Lancar. kesehatan dan sampai proses persalinannya diberikan kelancaran juga. Amin. Ya, termasuk kelancaran rezeki dan juga berkah karena kabarnya ini mengeluarkan single religi barengan sama Teresa Artamevia. Oh, judul lagunya apa Mas Opik? Ini lagu Kau Tak Sendiri. Kau tak Kau tak sendiri. sendiri. Saya pikir gini, seperti apapun kita, sejatuh apapun, ya senajis apapun dirimu, sekotor apapun kamu, ingat kamu nggak sendiri, ada Allah. Jadi tinggal kamu datang saja. Jadi banyak inspirasi dari ketika saya menulis lagu ini banyak sekali gitu ya, bahwa banyak orang itu udah deh aku udah orangnya udah keblangsak, udah banyak dosa, udah gini, udah nggak usah lah. Sudah Enggak. deh, ya betul. Gitu. betul. Jadi Ada orang itu. sehitam apapun kita, senajis apapun kita hari ini, masa depan kita masih suci. 1 detik kita masih suci, masih kita bisa melukis keindahan-keindahan cinta, keindahan-keindahan amalan di depan kita. Amin. Jadi jangan boleh khawatir bahwa orang lebih berdosa lagi kalau dia punya dosa dan merasa bahwa Allah tidak mengampuni dirinya. Ini dosa besar. Jadi dia punya dosa, merasa tidak diampuni, ini dosa besar. Karena dia telah menafikan Allah, telah meniadakan Allah. Luar biasa. Jadi kalau dosa harus merasa diampuni. Karena apa? Karena memang Allah Maha Pengampun, satu-satunya tempat kembalian kepada kita. Nah, Berhusnuzon dengan diri sendiri ya. Senajis apapun dirimu, sehitam apapun, sedosa apapun, ingat masa depan kamu masih suci. 1 detik ke depan kamu bisa masih melukis keindahan cinta, keindahan amalan. Insya Allah. Luar biasa ya. Aku sempat dengar lagunya Mas Opik sama Teresa. Yang tak ingat sendiri kan, aku masih. Bukan loh. Silakan Mas Opik, boleh bareng sama Teresa. Kita mau lihat penampilan Mas Opik barengan Reza Artamevia di Pagi-Pagi Ambiar. Ini single terbarunya berjudul Engkau Tak Sendiri. Silakan buat Mas Opik, facialnya juga boleh dibuka. Tapi Mas Opik, kenapa yang diajaknya Teresa bukan Dewi Persik? Kesian dia hanya nyanyi. Mas Opik bikinin lagu untuk saya Taubat.